Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, biar renungan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi rohani kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin teguh dan semakin beriman kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini akan saya membawakan renungan dari Bapak Gembala kita ya. Bapak minggu yang lalu bertema, sudahkah Kristus ada di dalam diri kita? Ya, sudahkah kita menjadi pengikut Kristus? Ya. Jadi agama bukan jaminan, agama Kristen atau agama yang lain, tetapi yang harus ada adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bukan hanya pendengar saja, tapi dikatakan menjadi pelaku firman. Ya, saya memberikan tema hidup yang mengandalkan Tuhan, ya, saudara. Judulnya hidup yang mengandalkan Tuhan. Kita baca di dalam kitab Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Terus kita lihat lagi di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin ya, firman Tuhan ini biar menjadi kekuatan buat kita semua. Jadi hidup yang mengandalkan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi andalan kita di dunia ini? Kadang-kadang kita mengandalkan pangkat kita, jabatan kita, profesi kita. Itu menjadi andalan kekuatan kita. Harta kita, kekayaan kita. Apa yang kita andalkan dalam dunia ini? Apa yang kita andalkan di dalam dunia ini, itu yang akan menjadikan kita di masa depan, saudara. Ya. Jadi hendaknya pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, kita benar-benar menjadikan Tuhan yang bertata dalam hidup kita. Bukan mammon, bukan segalanya. Tapi nomor satu itu Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan dikatakan Tuhan yang akan meluruskan jalan hidup kita, saudara. Jadi apa yang kita andalkan di dunia ini, kekayaan kita, harta kita, pangkat kita, jabatan, itu yang akan menentukan hari ke depan kita, masa depan kita mau jadi seperti apa, itu yang akan menentukan, saudara. Jadi marilah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, marilah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Tuhan nomor satu di dalam hidup kita, sehingga apapun yang menjadi janji Tuhan kepada kita, kita dapat menerimanya. Seperti orang-orang yang dekat sama Tuhan dan takut Tuhan itu pasti diperlengkapi dengan hal-hal yang berkuasa. Tuhan itu adalah pembuat mujizat, saudara ya. Kalau kita yakin dan percaya Dia pembuat pemujizat. Tapi kan sudahkah kita mengalami mujizat Tuhan? Kalau kita hidup kita datar-datar aja, tidak pernah merasakan mujizat Tuhan, berarti dipertanyakan seberapa kita mengandalkan Tuhan dan hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Kalau boleh saya katakan terlalu banyak hal-hal yang saya alami tuh, yang hal-hal yang kayaknya nggak mungkin Tuhan tuh bisa memperlihatkan sesuatu gitu kepada saya, yang hal yang dikatakan di firman Tuhan, hal yang kita tidak pikirkan Dia berikan buat kita. Buat siapa? Buat orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya, marilah rindukan kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudara. Pasti semua orang merindukan orang yang dikasihi Tuhan. Tapi ada harga yang harus kita bayar, saudara. Itu melalui sikap kita, melalui perilaku kita, itu yang menentukan apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, di mana dikatakan banyak begitu janji firman Tuhan. Pasti semua orang mau ya, kita menerima janji Tuhan, pasti mau yang enak-enak. Tetapi sudahkah kita mengiring Tuhan dengan sepenuh hati? Sudahkah Tuhan ada di dalam hidup kita? Mari kita mengkoreksi hati kita masing-masing. Seberapa kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, seberapa kita mengandalkan Tuhan. Dan di sini saya ada ayat satu lagi di dalam Yesaya 41 ayat 10. Ini satu ayat yang menguatkan saya, saudara ya. Jadi dalam setiap pergumulan permasalahan saya selalu pegang ayat ini. Mari saya bacakan di dalam ayat Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara.
Ini saya aminkan berkali-kali ya. Setiap saya mempunyai masalah pergumulan apapun, saya baca ayat ini berulang-ulang sampai merema di dalam hidup saya. Saudara, jangan kau andalkan kekuatanmu. Siapa yang bisa menolong kita? Bahkan kita firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu benar saudara ya, sangat-sangat benar. Ya, seringkali saya diperhadapkan kepada, oh si Anu bisa tolong saya, oh si B bisa tolong saya. Tetapi begitu saya mengandalkan dia, Tuhan semakin kasih lihat dengan jelas dan mata kepala saya sendiri perbuatan dia yang sesungguhnya ya saudara ya. Jadi mari kita andalkan Tuhan, satu-satunya yang harus kita andalkan dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya jadilah marilah kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ya karena ada upah yang kita dapatkan pada kita mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan dengan setia saudara ya. Pasti ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Jadi mengiring Tuhan dan beribadah itu kita harus dengan tulus ikhlas ya saudara ya. Dengan tulus ikhlas dan rela membawa hati kita, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan ya saudara ya. Kita tanpa meminta imbalan apapun. Taat dan setia serta ketundukan itulah yang Tuhan mau saudara. Tunduk dalam hal apa? Tunduk melakukan firman. Meskipun sakit saudara ya. Pada saat kita melakukan firman pasti ada harga yang harus kita bayar. Berkorban ya. Mungkin yang jauh-jauh berangkat ke sini jauh ya, perlu waktu, perlu apa, perlu ongkos, perlu apa, itu berkorban ya. Terus ada hal yang kita harus salibkan ke dagingan kita. Pada saat kita misalnya diperlakukan yang tidak baik, dicaci maki, difitnah, dijolimi, diapain, ada harus kita bayar, menghilangkan kedagingan kita. Kita tidak boleh membalas saudara ya. Tetapi sebaliknya Tuhan inginkan kita mengampuni, mendoakan ya, sehingga kita jadi berkat, sehingga orang-orang itu nanti suatu saat melalui peristiwa yang dihadapi pasti membuat dia pada keselamatan. Itu jiwa ya saudara yang harus kita bawa di dalam doa setiap saat. Jadi dan janji Tuhan di dalam Yeremia ayat 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Jadi siapa yang menjadi andalan kita? Bukan pangkat kita, bukan apa semua. Itu hanya fana saudara. Apa yang kita kejar, kita cari di dunia itu hanya fana. Ya. Siapa yang mau masuk surga dan neraka? Pasti semua orang mau masuk surga. Oke, sebab itu kerjakan keselamatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita dengan penuh tanggung jawab sampai seumur hidup kita ya saudara ya. Mari kita setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita, melayani Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Pasti saudara, semua janji itu akan kita dapatkan. Ya, mari kita kerjakan semua keselamatan kita penuh dengan takut dan gentar, firman Tuhan katakan ya. Jadi dalam setiap masalah itu pasti ada batas waktu limitnya ya. Dalam setiap masalah pergumulan kita pasti ada saatnya itu masalah itu pasti selesai. Tergantung dari iman kita. Kalau saya sih begini, saya percaya masalah saya itu besar, tapi Tuhan, saya punya Tuhan yang lebih besar. Itu aja. Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah sedemi masalah. Tetap percaya karena pada Tuhan melihat keteguhan iman kita loh. Kalau engkau imannya dekat, imannya jauh, imannya tergantung dari kita. Punya iman sama Tuhan. Kalau engkau mau cepat masalahmu diselesaikan, imanmu harus besar. Ya, jangan kau bimbang, jangan kau ragu. Yang penting saudara ya, tetap pertahankan imanmu sampai akhir hidupmu. Yang benar, yang lurus itu yang kau harus kejar saudara. Apapun resikonya. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita menjadi pelaku firman, tetap mengandalkan Tuhan. Dan apakah kita sudah benar-benar Tuhan ada di dalam diri kita? Itu menjadi satu pertanyaan dan menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing saudara ya. Kita akhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar anak-anak Tuhan ini akan beraktivitas dari pagi hingga sore nanti, kami minta penyertaan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, senantiasa melindungi dan menjauhkan daripada hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, berkat firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi rohani kami. Kami mempunyai iman yang tetap teguh, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi apapun juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.